Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bus rute antar pulau bertabrakan dengan minibus di waih kanan, satu orang kritis. Penyergapan pencuri dan penada motor di Lampung Tengah. 8 motor bodong disita polisi. Fenomena pengibaran bendera One Piece di Bandar Lampung menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Fenomena berkibarnya bendera One Piece atau Jolly Roger menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia juga terlihat di Bandar Lampung. Seorang warga Tanjung Karang Timur memasang bendera One Piece di sepedanya pada Selasa siang. Bendera berwarna hitam bergambar tengkorak, kepala, dan tulang bersilang tersebut dipasang dalam satu tiang di bawah bendera merah putih yang ukurannya lebih kecil. Pengibar bendera One Piece menyatakan mencintai Republik Indonesia dan menyatakan tidak berniat untuk melakukan makar. Pengibaran bendera One Piece diakuinya sekadar simbol kebebasan berekspresi kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah dan bentuk protes keadilan sosial, hukum, dan politik yang ada saat ini. Bila perlu ambil One Piece. Bukan untuk menentang atau memprotes, mengkritik, bukan. Sebenarnya itu hanya sekedar simbol, ungkapan hati. Pengaruh nggak sih Om sama jiwa nasionalisme kita? Tidak sama sekali. Walaupun bagaimana tetap merah putih adalah lambang negara kita, bendera kita. Itu perjuangan pahlawan kita. Tidak bisa artinya bendera merah putih itu dihapuskan atau diganti, dirubah. Tidak bisa, saya tidak setuju. Pengibaran bendera One Piece mendapat penolakan dari banyak warga dan ketua rukun tetangga atau ketua RT. Mereka menyatakan pengibar bendera One Piece pada momentum hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai sikap perlawanan terhadap Republik Indonesia dan sebagai sikap tidak menghargai jasa-jasa pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan. Kalau ada warga saya yang nangkep, saya yang ini marahin, saya yang berdepan. Kenapa itu Bang? Ya nggak pantas kalau kata saya. Kita tetap NKRI kok, NKRI, harga mati pokoknya. Jadi saya mau terusin ke limas-limas saya, kalau ada warga saya langsung lapor saya. Saya yang ini nangkepnya. Jadi memang nggak setuju Bang ya? Nggak setuju. Alasannya kenapa Bang nggak setuju? Ya kayak mana ya, nggak tergantikan lah merah putih mah alasannya itu. Sementara itu, sejumlah warga di Bandar Lampung mulai mempercantik daerahnya dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mereka mengecat gapura dengan warna merah putih dan memasang bendera serta umbul-umbul. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Entah apa yang ada di benak para pejabat pemerintah daerah melihat jalan ini. Pasalnya kondisi jalan poros di Desa Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, penghubung Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, sudah bertahun-tahun rusak parah. Di sepanjang jalan banyak yang berlubang besar dan dalam, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Padahal jalan rusak telah banyak menimbulkan kecelakaan mobil dan motor. Para petani juga kesulitan membawa hasil panen, sehingga waktu tempuh jadi lebih lama. Mobil juga harus bergantian melintasi jika tidak mau salah satunya terperosok. Warga khawatir jalan ini dimanfaatkan untuk para pelaku kriminalitas, berupa pemalakan dan pembegalan. Oh udah lama, ya banyak kejadian tuh.
Waktu jalan pas musim hujan tuh banyak motor. Kenapa? Motor masuk lubang nggak kelihatan tuh. Jatuh. Sering terjadi, kadang-kadang perempuan ya, kasihan lihatnya kan. Ya kalau bisa cepet-cepet lah. Diusahain gimana kira-kira. Diperbaiki. Waduh Mas, ini kayaknya sia-sia kita bayar pajak, jalannya nggak pernah bener ini. Mulai dari sini sampai Manggalace SP8 Desa Tunggal Jaya itu jalannya ampun. Makanya kita tiap keluar itu lebih baik pakai motor-motor gadong, pakai mobilnya angkut Mas. Ini kan udah ganti kepala daerah nih, gimana tanggapannya? Harapan kami untuk kepala daerah, tolong diperhatikan jalan, karena kami para petani ini tanpa adanya jalan bagus, kita yang susah mengeluarkan hasil, habis di operasional. Apalagi dengan kondisi musim penghujan seperti ini sangat luar biasa. Jalan ini jadi rintangan yang luar biasa Mas. Jadi kita ini susah mau ngeluarin hasil tani, jalannya seperti ini. Jalan rusak menyusahkan warga. Pemerintah didesak segera memperbaiki jalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Republik Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Namun hingga kini masih saja ada daerah yang belum terjangkau listrik PLN. Di antaranya adalah Desa Atarkuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Desa ini terdapat 430 rumah. Warga Desa Atarkuau belum menikmati listrik PLN. Listrik di desanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH, bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014. Penggunaan listrik ke warga dibatasi, hanya diperbolehkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga saja, seperti menyalakan lampu, menyalakan televisi, dan memasak. Sedangkan untuk kebutuhan usaha belum diperbolehkan. Sudah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Itu hidupnya dayanya dalam seminggu itu berapa? Full apa gimana? Full. Full ya? Nggak ada mati ya? Nggak ada. Kuat nggak untuk peralatan elektronik? Kuat, iya kuat. Ada apa aja di rumah? Ada kulkas, mesin cuci, ada salon, ada Mijikop. TV juga ya? TV juga, iya. Itu dayanya naik turun nggak Bu? Enggak, normal. Kalau hujan? Kalau hujan kadang mati. Kadang mati ya? Kalau hujan. Kalau kemarau? Kalau kemarau hidup terus. Hidup terus ya? Ini sebenarnya 90 kWh, 90 kW. Berarti kan kalau kita dibuat watt itu 90.000 watt. Cuman tidak semuanya terrealisasi kan, kita harus menyimpan sekitar 20% untuk kita tabung di balas. Jadi nggak semuanya harus kita salurkan. Untuk pasokan listriknya sendiri Pak, tukang kita bisa mencakup berapa banyak ini pelanggan Pak? Untuk saat ini lebih kurang sekitar 430-an kakak itu pengguna. Kan di setiap rumah kan nggak mesti, kan kadang ada anaknya yang belum masuk ini, bikin rumah sendiri nyalur. Emang kenapa Pak PLN? Emang nggak masuk di Untuk PLN kayaknya baru berapa bulan ini masuk ke Atarkuau. Tahun 2024 lah. 2024 mulai masuk. Dia mulai ada pemasangan gitu istilahnya. Kalau tiang mungkin memang udah lama. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH bisa menghasilkan daya listrik sebesar 9.000 watt. Warga dikenai tarif Rp240.000 untuk membayar listrik di rumahnya per tahun. PLTMH jadi energi alternatif yang dapat memberikan harapan dan kesejahteraan bagi warga terpencil. PLTMH ini alhamdulillah bisa menerangi daripada Atarkuau, yaitu masuk balai pekon, masjid, atau umum ini kita gratiskan. Yang masyarakat ini ya ada iuran wajib, ya kadang yang mengurusnya itu perlu di insentif. Oh, jadi artinya Desa Atarkuau mendapat CSR dari PLTH? Iya, betul. Nah, karena lama sudah nggak pernah di ini, ya, nanti ini biar kalau memang ada kekurangan bisa kita lanjuti lah kira-kira begitu Pak. Pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH adalah sistem pembangkit listrik skala kecil
yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. PLTMH menggunakan potensi energi air sungai, irigasi, atau air terjun untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Kendala PLTMH saat musim hujan karena rawan rusak akibat banjir. Meski sudah ada PLTMH, namun warga desa Atarkuau berharap ke depannya ada listrik PLN yang masuk. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.